Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita masih akan belajar pada tema ke-7 subtema kedua, namun pada pembelajaran kedua. Yang belum sempat sarapan, silahkan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, silahkan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya, kemudian simak penjelasan ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai aturan merawat hewan di rumah, kemudian menirukan gerakan kelinci, kemudian juga informasi yang terdapat dalam ungkapan pemberitahuan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan pemberitahuan dalam sebuah teks bacaan. Dan yang kedua, gerakan dasar melompat dan memutar sesuai irama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada dalam buku tematik kalian di halaman 57. Di sana ada gambar sebuah kebun binatang. Nah, di kebun binatang tersebut ada hewan ayam, kemudian ada kelinci, ada kucing, ada ikan, kupu-kupu, unta, monyet, gajah, dan juga jerapah. Nah, kalian sudah pernah ke kebun binatang belum? Jika sudah, kalian pasti tahu jika di dalam kebun binatang terdapat berbagai binatang yang dapat kita lihat dan juga ada papan-papan yang berisi pemberitahuan yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada pengunjung. Contohnya, papan pemberitahuan mengenai untuk tidak diperkenankan memberi makanan kepada hewan, karena hewan-hewan di sana makanannya sudah diberikan secara teratur. Nah, tempat tinggal hewan. Hewan memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang tinggalnya di air dan ada yang tinggal di darat ataupun hidup di darat dan di air. Nah, Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, kucing. Ada juga hewan yang tinggal di air seperti ikan, dan ada juga hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya adalah katak. Nah, namun Udin merasa bingung nih menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, menurut kalian, kera tinggal di darat atau di pohon? Menurut ibu sendiri, kera itu tinggal di darat. Namun mereka juga sering menghabiskan waktunya di pohon. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi gambar yang tadi di halaman 57 yang gambar kebun binatang itu. Kemudian jawab beberapa pertanyaannya ya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ya, ada. Coba sekarang kalian hitung ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pada gambar ini ada 6 ungkapan pemberitahuan. Nah, sekarang coba sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Yang pertama, ada tidak boleh menginjak rumput. Pemberitahuan kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Pemberitahuan selanjutnya ada papan nama jerapah.
Kemudian ada papan nama gajah, ada papan nama monyet, dan ada papan nama unta. Nah, coba sekarang kalian tulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Apa nih contohnya? Ibu kasih satu contoh ya. Misalkan, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kolam. Nah, sisanya boleh kalian cari sendiri nanti di rumah. Nah, hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada yang bergerak dengan cara terbang, yakni terbang menggunakan sayap. Ada pula hewan yang bergerak dengan cara melompat. Siapa yang melompat? Ya, ada kelinci, ada katak. Nah, dapatkah kalian menirukan gerak hewan di samping ini? Ada kelinci, ada katak, ada burung. Sekarang, coba kalian tirukan gerakan hewan katak. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Lalu berputar untuk berbalik arah. Kembali ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, ini boleh kalian coba ya nanti di rumah. Adapun cara melompat badan sebagai berikut. Yang pertama, badan jongkok. Kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Yang ketiga, setelah mendengar aba-aba, tolakkan kaki sehingga badan terangkat ke atas dan melompat. Kemudian ada cara menirukan gerakan katak memutar badan, yaitu sebagai berikut. Pertama, jongkokkan badan. Kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Lalu yang ketiga, dalam kondisi tersebut putarlah badan. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya. Di sana ada gerakan yang berputar. Nah, coba kalian praktikkan nanti di rumah. Ketika belum dapat melakukannya, maka berlatih secara giat. Namun ketika kalian sudah bisa melakukan gerakan tersebut, bersyukurlah. Nah, cara melakukan rasa syukur dapat dilakukan dengan cara merawat tubuh. Tubuh yang dirawat akan selalu sehat. Cara merawat tubuh bisa dengan olahraga, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga beristirahat dengan cukup. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai ungkapan pemberitahuan dalam sebuah teks, kemudian gerakan dasar melompat dan memutar sesuai irama. Nah, ingat kerjakan tugasnya dengan baik. Selalu makan makanan yang bergizi, kemudian tetap semangat sekolahnya, dan selalu jaga kesehatan. Gunakan masker jika ingin berpergian, kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan. Serta yang paling penting, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.